Iran, Republik Islam kini menghadapi krisis paling serius sejak berdirinya pada 1979. Sejumlah pengamat menilai situasi yang berkembang saat ini melampaui pola protes konvensional. Yang terjadi bukan sekadar demonstrasi, melainkan keruntuhan bertahap dari tatanan politik, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang unjuk rasa dan pemogokan dilaporkan muncul secara serentak di seluruh 31 provinsi Iran. Dari jalan-jalan utama Teheran hingga bazar-bazar bersejarah di Isfahan dan Mashhad, aktivitas ekonomi terhenti, kantor-kantor tutup, dan ruang publik berubah menjadi arena perlawanan terbuka. Berbeda dengan siklus protes sebelumnya, tuntutan yang disuarakan kini tidak lagi terfokus pada reformasi kebijakan atau pergantian pejabat. Di banyak lokasi, demonstrasi digambarkan membawa seruan langsung untuk mengakhiri sistem Republik Islam itu sendiri, menandai pergeseran signifikan dalam sikap publik. Selama lebih dari 4 dekade, Republik Islam Iran mampu bertahan di tengah sanksi internasional, konflik regional, dan ketegangan internal. Namun, rangkaian peristiwa terkini menunjukkan bahwa tekanan tersebut kini terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat, dari krisis ekonomi dan fragmentasi sosial hingga erosi legitimasi politik dan melemahnya kontrol negara. Bagi sejumlah analis, kombinasi faktor-faktor ini menempatkan Iran pada titik balik sejarah, di mana arah masa depan negara tidak lagi ditentukan oleh stabilitas yang terkelola, melainkan oleh dinamika krisis yang berkembang dengan cepat dan sulit diprediksi. Dalam konteks ini, slogan-slogan yang terdengar di jalanan disebut-sebut mencerminkan perubahan psikologis yang signifikan. Beberapa rekaman dan kesaksian yang beredar di media sosial memperlihatkan massa meneriakan nama Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang hidup di pengasingan, dengan slogan yang merujuk pada restorasi monarki, sebuah simbol yang selama puluhan tahun ditekan dari ruang publik Iran pasca revolusi. Jumlah massa yang terlibat sulit diverifikasi secara independen. Namun narasi yang berkembang di kalangan oposisi menyebut keterlibatan puluhan juta warga. Sebuah klaim yang benar atau tidak menunjukkan skala persepsi krisis yang sedang berlangsung. Di tengah eskalasi ini, satu faktor disebut berperan besar dalam mempercepat ketidakpastian, yaitu keheningan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang selama puluhan tahun menjadi poros utama stabilitas rezim, dilaporkan tidak tampil di publik dan tidak mengeluarkan pernyataan baru selama beberapa hari pada saat krisis memuncak. Media pemerintah Iran disebut hanya menayangkan rekaman arsip tanpa pidato, khutbah, atau fatwa terbaru. Dalam sistem politik yang sangat bergantung pada figur tunggal, keheningan semacam ini dipandang para analis sebagai sinyal berbahaya. Sejumlah laporan intelijen lapangan yang dikutip oleh analis independen menggambarkan ketidakpastian di dalam tubuh aparat keamanan, termasuk Garda Revolusi Iran atau IRGC. Disebutkan bahwa sebagian unit menunggu instruksi yang tak kunjung datang, sementara unit lain bertindak sendiri-sendiri, dari tindakan represif hingga memilih bertahan di barak. Ada pula laporan bahwa sebagian elemen aparat enggan bertindak keras terhadap demonstran, sebuah indikasi yang jika akurat menunjukkan retaknya loyalitas internal. Dalam sejarah Iran modern, fragmentasi aparat keamanan seringkali menjadi penentu runtuhnya rezim. Situasi ini diperumit oleh krisis suksesi. Mujtaba Khamenei, putra pemimpin tertinggi, telah lama disebut-sebut sebagai kandidat penerus. Namun, menurut banyak analis, ia tidak memiliki legitimasi religius maupun dukungan militer yang solid, baik di kalangan ulama senior maupun jenderal-jenderal utama. Di balik dinamika politik dan simbolik, satu faktor disebut sebagai pemicu paling konkret dari ledakan sosial ini, yaitu ekonomi. Nilai tukar rial Iran dilaporkan telah merosot hingga sekitar 1,42 juta rial per dolar AS, titik terendah sepanjang sejarahnya terhadap dolar AS. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, saat kesepakatan nuklir Iran tanda tangani dan sebagian sanksi internasional dicabut, nilai tukar rial berada di kisaran 32.000 per dolar. Analisis ekonomi yang dikutip CNN dan lembaga pemantau regional menggambarkan situasi hiperinflasi de facto. Harga-harga berubah dalam hitungan jam, tabungan menguap dan mata uang menghilangkan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai. Bank sentral disebut kehabisan instrumen kebijakan efektif, sementara pencetakan uang untuk membiayai aparat mempercepat spiral inflasi. Dampak paling simbolis datang dari penutupan massal bazar,
Kaum pedagang, kelas yang secara historis menjadi tulang belakang revolusi 1979, dilaporkan memimpin pemonggokan nasional. Di banyak kota, toko-toko tutup bukan semata sebagai bentuk protes, tetapi karena ketidakmungkinan berdagang dengan mata uang yang nilainya terus jatuh saat transaksi berlangsung. Dalam sejarah Iran, penutupan bazar seringkali menjadi tanda awal runtuhnya kuasa pusat. Selama puluhan tahun, legitimasi Republik Islam dibangun di atas ideologi, identitas, dan retorika perlawanan eksternal. Namun di jalanan Iran hari ini, menurut banyak pengamat, pertanyaannya menjadi jauh lebih mendasar. Di mana uang kami? Bagi banyak warga, kemarahan diarahkan pada kebijakan luar negeri Iran, dukungan finansial dan militer terhadap kelompok-kelompok di Lebanon, Gaza, dan Yaman, di tengah kesulitan ekonomi domestik yang kian memberat. Sejarah mencatat perubahan tuntutan rakyat Iran dari waktu ke waktu. Pada tahun 2009, di mana suara saya? Pada tahun 2019, protes harga bahan bakar. Hari ini, pertanyaan tentang kelangsungan hidup. Apakah ini benar-benar akhir Republik Islam Iran, atau hanya fase paling berbahaya dari krisis panjangnya, masih menjadi perdebatan. Namun, satu hal disepakati banyak analis. Kombinasi keheningan pemimpin, krisis suksesi, fragmentasi aparat, runtuhnya ekonomi dan hilangnya rasa takut publik merupakan konfigurasi yang sangat jarang dan sangat berbahaya bagi rezim manapun. Sejarah Iran mungkin sedang memasuki babak baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, tetapi seperti apa bentuk perubahan itu dan berapa harga yang harus dibayar. Pada tahun 2022, setelah kematian Mahsa Amini, jalan-jalan Iran bergema dengan slogan perempuan, kehidupan, kebebasan. Sebuah seruan yang menantang fondasi sosial Republik Islam, namun masih berakar pada tuntutan hak-hak sipil. 4 tahun kemudian, menurut banyak pengamat, bahasa perlawanan itu telah berubah secara drastis. Pada tahun 2026, slogan-slogan yang muncul di berbagai demonstrasi disebut tidak lagi bersifat reformis, melainkan secara langsung menantang legitimasi sistem negara teologis. Di sejumlah rekaman yang beredar luas, massa terdengar meneriakan seruan yang merujuk pada era monarki Pahlavi, termasuk ungkapan doa untuk mendiang Muhammad Reza Shah dan tuntutan agar monarki dipulihkan. Bagi banyak analis, perubahan ini menandai pergeseran psikologis kolektif yang jarang terjadi dalam sejarah modern Iran. Pertanyaan mendasar pun muncul. Mengapa sebuah bangsa yang menggulingkan rajanya 47 tahun lalu, kini menyerukan kembalinya monarki? Di media sosial, foto-foto Iran pra-1979 beredar luas. Perempuan tanpa kewajiban hijab, ekonomi yang relatif terbuka, kelas menengah yang berkembang, serta paspor Iran yang memiliki akses luas secara global. Kontras tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi saat ini. Pemiskinan yang meluas, isolasi internasional, polisi moral, dan eksekusi publik. Dalam narasi ini, monarki bukan semata nostalgia, melainkan simbol alternatif dari masa depan yang dirasa dirampas. Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang hidup di pengasingan, muncul sebagai figur sentral dalam persepsi tersebut. Bagi para pendukungnya, dia bukan representasi masa lalu, melainkan simbol transisi. Pernyataan terbaru Reza Pahlavi di platform X dipandang oleh banyak pengamat bukan sekedar ekspresi solidaritas, melainkan dokumen politik yang menyerupai peta jalan transisi. Dalam pesannya, dia menyerukan persatuan nasional, meminta aparat keamanan untuk meletakkan senjata dan berpihak pada rakyat, serta memposisikan dirinya sebagai figur pemersatu, bukan penguasa absolut. Bagi kalangan ulama garis keras, analis menyebut pendekatan ini lebih mengancam daripada sanksi barat. Pasukan dapat dilawan, intelijen dapat ditangkal, tetapi kenangan kolektif sulit dipadamkan. Dalam konteks ini, memori era Pahlavi dipandang sebagai senjata ideologis paling efektif dalam mendelegitimasi revolusi 1979 itu sendiri. Sentimen ini menurut berbagai laporan, bahkan telah menjalar ke kota-kota religius yang selama ini menjadi basis konservatif, termasuk Mashhad dan Qom. Rekaman menunjukkan simbol-simbol keagamaan diserang, cador dibakar, dan sorban ulama dijatuhkan. Tindakan yang sebelumnya hampir tak terbayangkan. Bagi banyak analis, ini menandai runtuhnya rasa takut. Dan sejarah menunjukkan, ketika ketakutan hilang, kekuatan koersif kehilangan efektivitasnya. Di luar jalanan, krisis ini disebut telah membuka front strategis lain yang sangat menentukan, sektor energi. Laporan dari Charter 97 dan jaringan aktivis menyebutkan bahwa pekerja minyak di pusat-pusat produksi utama seperti Abadan dan Asaluyeh telah mengeluarkan ultimatum. Produksi akan dihentikan hingga rezim jatuh. Iran sangat bergantung pada pendapatan minyak untuk membiayai aparat keamanan dan struktur kekuasaannya.
Jika produksi benar-benar terhenti, analis memperingatkan bahwa rantai pembiayaan represi akan runtuh. Dampaknya tidak terbatas pada Iran. Gangguan pasokan energi Iran berpotensi mengguncang pasar global. Dengan reaksi cepat dilaporkan di pusat-pusat finansial seperti London, New York, dan Tokyo. Sementara itu, respons Barat dinilai lamban dan berhati-hati. Pemerintah-pemerintah Barat dilaporkan khawatir bahwa runtuhnya rezim Iran dapat memicu perang saudara berskala Suriah, tetapi di negara dengan 92 juta penduduk dan program nuklir aktif. Namun, menurut banyak pengamat, rakyat Iran tidak lagi menunggu tekanan internasional atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesadaran yang berkembang adalah bahwa perubahan tidak akan datang dari luar. Bentrokan semakin mematikan. CNN melaporkan bahwa jumlah korban jiwa terus meningkat dengan pasukan keamanan menggunakan peluru tajam. Namun setiap kematian justru memperluas barisan demonstran, fenomena yang disebut oleh analis sebagai matematika revolusi. Ada pula laporan mengenai basis keamanan yang dikepung dan direbut, serta senjata yang jatuh ke tangan demonstran. Pada titik ini, banyak pengamat sepakat, ini bukan lagi pembangkangan sipil, melainkan fase awal pemberontakan bersenjata. Kekerasan dilaporkan berlangsung di berbagai wilayah, dari Ganggang Teheran, pegunungan Kurdistan hingga wilayah Balochistan. Rezim menurut laporan hanya memiliki satu alat utama yang tersisa, yaitu kegelapan informasi. Akses internet diputus. Platform seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram dilaporkan mengalami gangguan atau pemblokiran. Taktik ini mengingatkan pada peristiwa 2019 ketika ribuan orang tewas saat Iran offline dari dunia. Namun 2026 dinilai berbeda. Teknologi telah berkembang. Laporan menyebutkan bahwa terminal Starlink diselundupkan masuk, memungkinkan komunikasi satelit langsung yang melewati firewall negara. Setiap pemadaman diikuti kemunculan ribuan VPN. Video kekerasan aparat disiarkan hampir secara real-time ke dunia internasional. Blokade digital menurut banyak analis gagal total. Dan dalam sistem otoriter, kehilangan kendali atas narasi berarti kehilangan kendali atas realitas. Di atas semua ini, muncul pertanyaan yang paling mengkhawatirkan komunitas internasional. Apa yang terjadi pada program nuklir Iran jika rezim runtuh? Iran dikenal sebagai negara ambang nuklir, dengan stok uranium perkaya dan fasilitas utama seperti Natanz dan Fordo yang dijaga unit elit IRGC. Namun jika rantai komando terputus, analis memperingatkan risiko ekstrim dari proliferasi ke aktor non-negara hingga penggunaan sebagai aksi balas dendam terakhir. Bagi Israel dan Amerika Serikat, kekacauan ini menghadirkan dilema strategis besar. Apakah akan ada serangan pendahuluan untuk mengamankan atau menghancurkan fasilitas nuklir sebelum jatuh ke tangan panglima perang? Dalam pandangan banyak pengamat, perang saudara di Iran bukan lagi krisis domestik, melainkan krisis keamanan dan proliferasi nuklir global yang dampaknya dapat melampaui kawasan Timur Tengah. Selama 47 tahun, Republik Islam mempertahankan kekuasaannya melalui arsitektur ketakutan, penjara Evin, polisi moral, hukuman gantung di ruang publik. Namun menurut banyak pengamat, psikologi ketakutan itu kini telah berbalik arah. Dalam berbagai rekaman video yang beredar, perhatian tertuju bukan hanya pada Protestan, tetapi pada wajah aparat anti huru-hara itu sendiri. Mereka terlihat ragu, tertekan, dan kalah jumlah secara drastis. Di media sosial, beredar daftar nama, hakim yang menjatuhkan vonis mati, komandan yang memerintahkan tembakan terhadap warga sipil. Kwitansi kekerasan, seperti disebut para aktivis, disimpan dan diarsipkan. Ini menciptakan dinamika berbahaya, karena sebagian aparat akan bertahan dan bertempur sampai titik terakhir, karena merasa tidak memiliki jalan keluar. Namun banyak lainnya, wajib militer, perwira rendah, dilaporkan mencari cara untuk melarikan diri dari sistem. Mereka membuang seragam, membakar kartu identitas, dan mencoba berbaur dengan masyarakat sipil. Bagi para analis politik, ini adalah indikator klasik keruntuhan diktator, ketika aparat lebih takut kepada rakyat daripada kepada komandannya sendiri. Iran sedang terbakar, pemimpinnya menghilang, uang telah lenyap, dan figur alternatif menunggu di ambang pintu. Ini bukan sekedar berita harian, ini adalah akhir dari sebuah era geopolitik.